kita mau membuktikan suatu kesejahteraan itu kita harus membuktikan sendiri. Nah, seandainya seperti saya itu kan nggak bakat di digital brand ataupun yang lain secara visual ataupun secara audio apapun lah. Nah, kalau seperti itu kan nanti saya tidak bisa mengetahui berbagai macam kesejatian yang memang itu menjadi kerinduan jiwa saya. Nah, seandainya saya itu cukup menanyakan pada guru sejati, misalnya malaikat itu ada enggak toh? Saya tanya sama guru sejati, ada, misalnya gitu. Tanpa saya membuktikan secara langsung melihat atau bercakap-cakap misalnya. Atau mungkin yang kedua, saya itu cukup karena saya trust pada jenengan. Jadi ketika jenengan mengatakan apa, otomatis saya bisa menerima. Apakah itu termasuk ilusi atau bagaimana? Setiap orang itu kan sebetulnya punya yang disebut sebagai rasa sejati. Ya, itu perangkat atau alat yang menjadi dasar dari kecerdasan bagi setiap jiwa. Yang dengan alat itu kita bisa menjangkau berbagai kenyataan yang berlapis-lapis, baik yang material maupun yang non material. Tetapi soal pendaya gunaan alat itu pada setiap orang juga ada prosesnya masing-masing. Ya, ada yang dengan itu bisa melihat segala hal. Ada yang dengan itu bisa mendengarkan segala hal. Ada yang dengan itu bisa mengerti segala hal. Nah, kita nggak usah ngoyak, nggak usah ngejar itu nanti seperti apa. Fokusnya adalah kepada keheningannya itu sendiri dan biarkan kita mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Panjenengan akan dihamparkan kenyataan ini sesuai dengan tingkat perkembangan spiritualnya panjenengan sendiri. Sekarang secara teknis, misalnya kita ingin tahu malaikat itu ada apa tidak. Kan sebetulnya malaikat dengan Gusti Jati kan sama-sama nggak kelihatan. Kalau bisa mendengar suara Gusti Jati, mestinya bisa mendengar suara malaikat. Atau sebetulnya jangan fokus kepada jenengan mendengarkan, tetapi bagaimana merasakan keberadaan dia, sebagaimana panjenengan merasakan keberadaan guru sejati. Nah, temukan cara-cara yang paling pas. Kalau jenengan misalnya ternyata dikasih anugerahnya gambar, pokoknya yang ada dan nyata gambarnya gambar aja, toh sudah terbukti selama ini akurat. Berarti kalau Gusti tunjukkan bahwa malaikat ini ada, jika malaikat ini ada, biarlah itu ternyatakan lewat lukisan saya. Loh, kalau lukisannya benar ada malaikat di situ, ya udah berarti benar kan? Jadi temukan caranya yang masing-masing. Terus nanti ada yang tanya, aku rungokin lah iso, delok lah iso, rasakin lah iso, ya sabar. Ya. Nggak penting-penting amat itu nanti itu kembangan. Ya. Yang penting Anda bisa bahagia udah. Ya. Yang tadinya galau sekarang galaunya hilang, itu udah lebih dari cukup. Nggak usah ngejar yang supranatural, walaupun kayak bagus. Karena nggak semua orang berjatah menyingkap segala rahasia. Yang penting uripe ketoto aja itu sudah lebih dari cukup. Nah, soal trust ke saya, kemudian menerima kata-kata saya, ya boleh-boleh saja, tetapi kan itu belum menjadi pengalamannya panjenengan. Ya. Kalau belum menjadi pengalaman sendiri, itu belum menjadi kebenaran sejati. Itu baru menjadi cerita, walaupun cerita itu tidak membohongi Anda. Tetap harus disadari bahwa itu tetap adalah sebuah cerita. Ya, gitu. Jadi apapun yang saya katakan, kalau ini belum menjadi pengalamannya panjenengan, tetap namanya cerita, tetap namanya jarene. Supaya tidak jarene yang Anda melakoni, nanti akan dapat kesempatan sendiri membuktikannya dengan pengalaman yang otentik. Ya, begitu Mas Fajar. Oke, gitu. Ya kan sama lah ya, kan saya juga waktu kecil kan rajin sholat dan mengaji, ya. Iya. Lah percaya. Nah, di dalam proses di masa lalu kan kita
dikondisikan untuk percaya bahwa ada malaikat namanya ini. Nah, sekarang ketika kita menekuni jalan spiritual, kita akan masuk kepada fase pembuktian. Betul tidak yang dulu diceritakan? Ya. Nah, di dalam spiritual ini kita harus punya sebuah prinsip yang jelas. Apapun yang belum dibuktikan berarti baru cerita. Nah, saya nggak pernah ngoyak, tetapi di dalam keheningan yang konsisten, pada akhirnya nanti kesingkap rahasia itu. Oh, bahwa malaikat ternyata ada. Ya. Tapi juga tidak cuma 10, banyak banget, termasuk disingkapkan kenyataan tentang malaikat yang namanya nggak pernah saya dengar. Bahkan ya, kalau kita sering baca-baca di Google itu ya, ada malaikat yang namanya jelek banget itu, Lucifer, kan dianggapnya sama dengan iblis. Nah, di dalam keheningan saya tahu bahwa ini adalah satu bentuk fitnah ya, karena sebetulnya ini bukan iblis. Bahkan di abad keempat itu ada uskup yang namanya Santo Lucifer. Nah, cuma dia melawan otoritas kekaisaran, maka dia disingkirkan. Nah, semenjak itu dibuat fitnah atas namanya dia. Nah, Lucifer yang asli jadi ke bawah-bawah gitu. Kalau memang Lucifer iblis kan nggak mungkin ini orang memakai nama iblis untuk namanya dia gitu loh ya. Nah, tapi kan ini nggak akan selesai kalau kita hanya menggunakan prasangka atau menggunakan pendekatan rasional, kan nggak ketemu. Harus dalam keheningan diselami perlahan gitu. Termasuk nanti pertanyaannya, kalau kita mati kita dicabut nyawanya sama malaikat apa enggak? Nanti kita akan ditanyai malaikat apa enggak? Lagi malaikat ya. Yang pasti, kalau sejauh pengalaman saya ya, bukan pengalaman mati ya, tapi pengalaman melihat, menyaksikan, mendeteksi jiwa-jiwa yang lepas dari tubuh di dalam proses kematian ya, itu tadi. Jadi dia akan langsung mengalami situasi tergantung dari tingkat kesadarannya ya. Kalau yang masih mendam benci, amarah, ya sudah jadi arwah gentayangan. Jadi nggak ada ditanya-tanya juga, ya udah begitu aja jadinya. Nggak ada tes, karena dia langsung undang wohing pakanti. Kalau dia ketika di titik kematian itu ada dalam kebahagiaan sejati, penuh kasih murni, serang nganggo tes-tes langsung cus, gitu loh ya. Nah, kalau sebaliknya yang penuh dengan angkara murka, akademi, itu nggak usah tes-tes, langsung ke situ, ke alam penuh penderitaan. Jadi nggak ada si penmaru ya. Itu yang saya bisa selami ya. Oke. Jadul si penmaru itu kan generasi tahun 90-an. Mbak Ika nggak ngalamin. Ya, pokoknya gitulah ya. Jadi nanti apapun yang selama ini menjadi cerita, itu akan tersingkapkan kebenarannya lewat keheningan yang kita jalani. Nah, yang belum ngalamin santai ya, nggak usah dipaksa. Yang penting sekarang Anda yang tadinya penuh penderitaan bisa dilepas penderitaannya berganti dengan kebahagiaan. Itu lebih gampang menemukannya ya. Itu yang lebih penting. Buat apa Anda lihat malaikat tapi megang dompet pedih, megang ini sakit? Buat apa ya malaikat juga? Gue malaikat lele gue gini opo. Iya, buat apa lihat malaikat tapi dikit-dikit patah hati, dikit-dikit gaul, sama aja bohong. Nyindir sopo. Ya kan gak ada gunanya. Yang penting itu yang nyata-nyata saat ini yang Anda butuhkan itu apa? Ya kan yang tadi namanya kebahagiaan, kedamaian. Ya sudah, itu gak ada hubungannya dengan yang Anda lihat.
tapi hubungannya dengan apakah Anda nyambung tidak dengan yang sejati di dalam diri. Anda lihat kalian nggak penting, yang penting nyata Anda rasakan, gitu loh ya. Oke? Ya. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Mana ada? Silakan. Oke. Ya, untuk di tentang jiwa tadi kesimpulannya ada apa ya? Secara bahasa ini reinkarnasi, melanjutkan jiwa-jiwa tertentu. Berarti apakah jiwa itu terbatas? Ketika ada kelahiran, satu peristiwa kelahiran itu berarti jiwa itu sudah ada sejak dulu, dia bertugas untuk melanjutkan, atau sebetulnya jiwa itu ada apa ya? Sedikit ya intinya seperti itu. Oh iya, gini loh ya, ketika kita bicara reinkarnasi sebetulnya tidak menyatakan bahwa jiwa itu terbatas. Orangnya itu aja ya kagak lah ya. Orang yang namanya universe aja tanpa batas, planet aja tanpa batas, galaksi tanpa batas, tempatnya jiwa ini belajar itu tanpa batas. Jadi yang sekolah di bumi ini bisa bertambah terus, yang sekolah di tempat lain juga bisa bertambah terus. Ada yang jiwa sudah sejak lama ada yang baru muncul. Jadi jiwa itu juga bisa terus bertambah, gitu loh ya, gitu. Ya maksudnya lanjutannya. Oke, lanjutannya apa? Tentang tokoh-tokoh tercerahkan tersebut. Nah itu kan berarti Saya harus minum dulu. Bahaya ini. Setiap masa itu kan pasti ada tokoh-tokoh tercerahkan. Mungkin ada yang disebut, kita sebut nabi atau lain sebagainya. Itu apakah jiwa tersebut itu sama atau itu jiwa yang lain berbeda, cuman dengan misi yang sama, dengan tugas di masa yang berbeda gitu. Gini ya, di setiap masa itu memang ada orang yang tercerahkan, tetapi tingkat ketercerahannya bisa berbeda-beda ya. Nah, ada masa-masa tertentu yang itu memang ada orang yang sangat-sangat tercerahkan, tapi ada masa-masa lain yang itu yang lahir dan menjadi penyangga kesadaran bersama itu ya tercerahkan tapi nggak sangat ya gitu. Nah, apakah jiwa mereka ini sama? Ya belum tentu juga, karena kan jiwa ilahi itu banyak, nggak cuma satu ya. Jadi ini nanti akan ketemu sendiri ya, kalau kita betul-betul masuk ke dalam keheningan. Nah, cuma memang secara fakta kalau kita melihat tokoh legendaris gitu ya, tokoh yang betul-betul dianggap tercerahkan dan beneran tercerahkan, itu ada yang memang akarnya itu dari satu jiwa ilahi, lahir di masa ini, nanti ribuan tahun dia lahir lagi, nanti ribuan tahun lahir lagi, begitu ya, gitu ya. Aman-aman ya. Terus aja takut sing ora aman. Ya. Nah, sekarang kita yang harus membuktikan sendiri apakah tokoh yang kita panuti ini tercerahkan apa tidak. Jangan sampai kita kepedean, aku ngetut ke wong iki, padahal ora pernah ketemu kan, gak pernah ketemu, pokoknya percaya wae. Begitu Anda singkapkan kebenarannya, loh kok dia sendiri menderita. Nah, itu yang jangan sampai terjadi pada diri Anda. Makanya jangan sembarang percaya. Silahkan temukan kebenaran dari semua kata-kata yang pernah hinggap di dalam pikiran Anda ya. Saya tidak akan membuat daftar siapa yang tercerahkan sama tidak. Itu berbahaya buat Mas Fajar. Dianggap sebagai tempat di mana kesesatan disebarluaskan. Padahal sudah kan, jangan ditambah-tambahin lah. Gitulah, karena ini isu yang sensitif
Kisi-kisi. Ya. Jadi pokoknya temukan kebenarannya secara otentik ya. Ya, yang penting pokoknya Anda sekarang bahagia dulu lah. Ketemu bahagia yang langgeng itu lebih penting. Oke, nah kan udah ketemu jalannya. Tidak penting siapa tokohnya kan. Yang penting Anda praktekkan, Anda bahagia, selesai. Soal tokohnya nanti nggak bahagia kan urusan dia kan, bukan urusan Anda kan. Ya sudah, oke, ya, ngerti? Ya. Oke, kita meditasi ya biar aman. Oh silakan Pak Lukas. Kata dimensi Mas Guru, mengutip dari jawaban Mas Guru pada seorang penanya, ini pernah saya tanyakan ke Mbak Ika, dia sambat pusing. Siapa yang pusing? Sekarang Mbak Ika. Oh Mbak Ika. Ketika saya bertanya, dimensi 6 itu panjenengan ngendika itu adalah dimensi tumbal lahir. Apakah bisa dimungkinkan ketika saudara, teman, sahabat kita yang sudah mendahului kita dalam kondisi dia juga tersingkapkan di dimensi 6, apakah bisa juga sudah mengejauh langkah menjadi tubuh fisik baru atau binatang baru atau tumbuhan baru seperti itu Mas Guru? Oke, sakit mau. Kan tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi jiwa ini bisa terus berjalan, berproses. Misalnya dia meninggal tahun 80 ya. Terus memang masuk ke dimensi 6. Bisa nggak sekarang dia sudah lahir kembali? Ya bisa aja Mas Angka. Karena tidak ada kepastian waktu. Misalnya mesti nunggu 30 tahun, ya enggak. Bisa setahun lahir langsung jadi bayi lagi. Bisa macam-macam. Bahkan nanti akan ketemu hal-hal yang unik ya. Mereka yang sudah ada di alam cahaya itu bisa tiba-tiba gedebuk. Itu bisa. Bisa. Dan itu beberapa kali saya temukan terjadi pada mereka yang tercerahkan tetapi salah dalam menyelenggarakan pembelajaran spiritual. Salahnya nggak disengaja, tapi karena dia kurang clear, sehingga nanti anak buahnya atau anak didiknya salah menangkap, sehingga dia mewariskan kesalahan yang turun temurun. Jadi dia terjerat jatuh oleh kesalahan di dalam mengajarkan. Dan ketika yang tokoh seperti ini diwawancarai, dia ngomongnya begini, untuk menemukan pencerahan sendiri sebetulnya nggak susah untuk kelasnya dia. Tetapi yang susah itu adalah ketika mengajarkan ini kepada banyak orang dan memastikan orang tidak keliru menangkap. Nah, itu saya menemukan beberapa case, nggak saya sebut lah ya, sensitif. Nah terlebih lagi, bagaimana orang dia nggak tercerahkan, dia sendiri terjerat oleh kuasa gelap, mengajarkan orang, ya kan jadi jamaah itunya yang bermasalah. Ini susah sekali untuk ditolong. Ada. Oh ya banyak. Jangan nanya yang enggak. Kalau yang tadi ya, yang dia sebetulnya secara personal tercerahkan tapi kejeblos oleh pengajaran dia, itu masih lebih mudah ditolong. Dia bisa diproses cepat untuk kemudian terlahir kembali, untuk menyelesaikan PR yang tadi dia belum bereskan. Tapi kalau yang di bawah ini bertumpuk-tumpuk, baru diangkat kejeblos lagi. Karena apa? Legasinya atau warisannya itu menjadi karma buruk yang tidak berkesudahan. Makanya saya suka galak gitu ya, kalau Anda memang nggak punya modal ya dari kehidupan lampau, udahlah jangan sok-sokan jadi guru spiritual lah. Ya. Orang Anda kesambet apa enggak aja nggak ngerti kok ngajarin spiritual. Mau apa? Ya. Sadar diri aja kagak, mau nyadarkan orang itu gimana, kan nggak bisa. Jadi orang yang bisa menjadi pencerah sesungguhnya itu dia ada orang tercerahkan di masa lalu. Jadi misalnya Mas Fajar ya, jangan pernah berlaku melepaskan diri dari saya. Bukan apa-apa. Ini hukum alam. Ya. Kecuali begini, Anda tuntaskan dulu belajar bersama saya sampai nanti saya meninggal atau Anda meninggal, Anda kemudian masuk ke alam cahaya. Boleh di kehidupan berikutnya menjadi
guru, itu baru bukan. Kalau sok-sokan baru kenal meditasi langsung ngajar, itu belagu namanya. Karena saya menjadi pengajar seperti ini itu rentang kehidupan di sejarah ini sudah panjang dengan segala liku-likunya gitu loh. Jadi jiwanya dimatangkan tidak di satu fase kehidupan. Gak gampang. Kalau belagu itu risiko ditanggung oleh dirinya sendiri dan orang yang diajarkan gitu. Oke. Ini bukan soal nggak mau kesayangan, bukan. Ini keselamatan buat semua orang. Tapi kalau Anda memang di masa lalunya itu sudah punya pencapaian tinggi, sekarang kemudian terasah lewat kehidupan yang saat ini Anda tercerahkan, silakan mengajar. Sehingga beban untuk membantu orang lain juga tidak ditanggung oleh sendiri. Jadi banyak orang yang menyangga kesadaran itu bisa. Oke, clear ya? Clear. Ya. Satu lagi. Oh, boleh. Kalau dulu kan saya memiliki pengalaman bahwa kalau misalnya dari dimensi bawah itu dia bisa naik bisa turun. Nah, tetapi kalau dia itu adalah jiwa atas, misalnya malaikat, dewa ataupun yang lain, ketika dia menipis menjadi manusia itu nggak mungkin turun. Itu berarti salah ya. Semuanya bisa naik bisa turun. Gini ya. Jadi gini ya. Kalau kita bicara tentang manusia yang terlahir ke bumi, ini kan latar belakangnya bisa disederhanakan menjadi 4 kategori. Pertama, mereka yang tadinya di alam bawah, oke, lahir jadi manusia. Yang begini ini sangat kecil kemungkinannya dia untuk tercerahkan, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, cuma kecil kemungkinannya, ya. Oke, yang kedua, ada yang dia ini dari alam penantian, yang betul-betul masih terikat oleh siklus reinkarnasi. Nah, peluang dia untuk tercerahkan itu lebih gede ketimbang yang pertama. Tapi juga tidak begitu besar yang nanti jumlahnya kemudian bisa naik ke alam cahaya. Sebagian besar tetap dia akan muter-muter di alam tadi, terikat oleh roda samsara. Oke. Nah, ada kemudian yang itu dimensi 12 sekian gitu ya, yang turun ke bumi. Ini saya sebut sebagai para volunteer, orang yang sukarela lahir ke bumi. Kalau saya sensus ya, yang kemudian tercerahkan kembali itu 50%, setengahnya gagal. Gagal ya dia harus mengulang. Oke. Iya. Nah, tapi kalau yang beneran ini ya, bukan cuma ketempelan tapi betul-betul jiwa aslinya dari dimensi yang tinggi, itu 100% berhasil. Misalnya gampangannya dimensi 21 ke atas ya, para avatar terlahir kembali. Itu setahu saya, sejauh saya sensus itu nggak ada yang gagal. Ya. Oke, begitu. Ya, makanya kenapa kalau Anda mau menjadi pengajar spiritual, Anda harus mencapai itu dulu. Gitu. Walaupun nanti kalau sudah terlahir ke bumi, tetap nanti dia berjuang dulu untuk kembali kepada kesejatian. Ya, nggak bisa langsung tercerahkan, nggak bisa lah. Oke? Ya, oke. Ya, tanya jawab kita tutup, kita masuk ke meditasi terakhir.